Saya memiliki tanaman yang sama. Saya menanam bunga di taman. Jadilah rendah hati pada sesama, maka kau akan mendapat teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan juga semoga Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Gimana nih untuk para teman-teman konten kreator pemula? Apakah kalian tuh masih bersemangat banget dalam nge-YouTube? Atau mungkin semangat kalian itu udah kendor? Ayo teman-teman, kalau misalnya semangat kalian udah mulai kendor, jangan lupa untuk kalian pacu lagi. Karena kita itu untuk menjadi orang yang sukses butuh semangat yang besar dan juga butuh rasa konsisten. Nah teman-teman, jangan pernah kalian itu kayak berpikir gitu ya, sekarang ini tuh viewku itu sedikit banget gitu ya. Jangan mikirnya ke sana gitu. Yang penting ya udah kita upload aja, namanya juga kan kita itu lagi nyoba mencari rezeki ya teman-teman. Jadinya nggak akan ada yang terlalu mudah dan juga nggak akan ada juga yang terlalu sulit. Aku yakin setiap usaha kita yang sungguh-sungguh Allah itu tahu teman-teman, dan pasti aku yakin teman-teman juga itu tuh kadang kayak merasa gimana caranya gitu ya biar kayak cepet suksesnya gitu ya. Tapi kalian tuh juga harus yakin teman-teman, kalau misalnya Allah belum mengizinkan maka itu nggak akan bisa terjadi. Jadi ya udah, jangan sampai kalian itu semangatnya kendor dan jangan sampai kalian itu berhenti untuk berusaha. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya dulu ya. Di awal video udah kayak diceramahin aja teman-teman. Sebenarnya bukan ceramah sih teman-teman, hanya sekedar kayak mengingatkan teman-teman aja yang mungkin semangatnya itu udah mulai kendor gitu ya. Nah di sini aku itu mau nyusunin cucian piring aku yang kemarin ya teman-teman, kemarin sore yang aku cuci. Tadi juga aku itu udah bersih-bersih sedikit di dapur, udah ngelap-ngelap gitu ya. Aku kalau misalnya ngelap-ngelap gitu ya teman-teman, nggak butuh waktu yang terlalu lama, karena satu gitu ya, untuk keadaan dapur aku kan juga nggak terlalu lebar, barang-barang juga nggak terlalu banyak gitu ya. Dan juga yang nggak ada yang terlalu kotor-kotor banget gitu, karena memang kan setiap hari juga rutin ya teman-teman buat dielap. Jadinya kalau misalnya untuk ngelap-ngelap kayak gitu tuh nggak terlalu butuh waktu yang lama. Itu yang di atas kompor ada wajan yang nangkring, itu tuh ada sisa lauk semalam ya teman-teman, sisa lauk yang kemarin. Jadi itu tuh tadi udah aku angetin gitu ya. Nah udah aku tutup lagi. Aku biarin aja dulu di situ gitu ya, karena nanti tuh mau diangetin lagi gitu siang. Jadinya udahlah biarin aja di situ. Makanya di sini aku mau beresin dulu untuk cucian piring ini ya teman-teman, karena kalau pagi-pagi ngelihat tumpukan piring yang belum disusun itu rada-rada mager gitu. Nah lanjut juga nih teman-teman, di sini tuh aku mau bikin teh hangat karena aku itu lagi pengen gitu ya minum teh hangat. Biasanya kan kayak aku tuh minum kopi di siang hari gitu ya. Nah pagi-pagi aku tuh mau minum teh hangat aja biar kayak lebih enak di perut gitu ya. Karena kan kalau misalnya di apa ya, kayak kita itu minum kopi di pagi hari gitu ya, itu kayak berasa banget gitu ya teman-teman, lambung kita itu kayak kosong gitu rasanya. Walaupun kayak udah makan tapi kayak kurang enak aja. Nah itu ternyata pas aku mau bikin teh teman-teman, itu tuh masya Allah ternyata untuk si air galonnya itu habis dong. Jadi ya udah, di sini aku tuh ngerebus air pakai teko siul aku aja ya teman-teman. Itu tuh yang dikasih sama Mam Fitri Zakia. Oh ya teman-teman, kalian itu juga boleh ya untuk bantu berkunjung ke channelnya Mam Fitri Zakia yang udah ngasih aku teko siul itu. Beliau itu juga seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Kontennya juga seputaran kegiatan ibu rumah tangga. Siapa tahu kalian bisa terinspirasi. Inilah untungnya kalau misalnya kita itu udah siap siaga ya teman-teman untuk urusan air. Jadi aku itu sebelum air galon itu habis, aku itu udah ngerebus air gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya air galon ini habis, tinggal ngisi doang gitu kan, karena kan airnya itu udah dipersiapkan, udah direbus gitu ya teman-teman. Aku itu memang udah merencanakan pengen beralih ke termos ya teman-teman, karena pengennya nanti kalau misalnya aku udah punya mesin cuci, untuk dispenser ini nggak aku pakai agar keadaan listrik aku itu stabil. Pengennya sih kayak gitu ya, cuman ya itu kan masih rencana dan nggak tahu sih nanti gimana ke depannya. Palingan kalau ada apa-apa nanti juga bakalan aku share ya ke teman-teman semuanya.
Nah, di sini tehnya itu aku kasih sedikit air dingin juga ya teman-teman, biar bisa kayak langsung diminum gitu. Karena kalau misalnya air panas semua beneran dah itu nggak kuat buat diminum ya. Jadinya aku campur pakai air hangat juga sedikit. Dan ini tuh tadi aku juga ngasih buat anak-anak ya teman-teman. Anak-anak itu lagi nonton Upin Ipin gitu ya. Terus aku kasih mereka itu minum teh di cangkir masing-masing, tapi sedikit-sedikit aja gitu. Nah, lanjut lagi di sini aku juga mau nyapu nih teman-teman untuk di dapur, karena kalau pagi-pagi tuh Masya Allah ini tuh dapur ya benar-benar memprihatinkan. Untuk lantainya itu pokoknya nggak enak banget buat diinjak, kasar banget gitu rasanya ya, kayak banyak debu pasirnya gitu. Padahal setiap habis masak di sore hari kan aku udah pada sapu-sapuin ya ini semuanya, tapi tetap aja kalau di pagi-pagi kayak gini tuh memang untuk dapur aku ini tuh kalau nggak disapu ya ngeres banget gitu ya lantainya. Oke, alhamdulillah ini udah beres buat nyapu. Lanjut di sini buat ngejemurin pakaian. Walaupun cuaca terlihat nggak terlalu cerah panas banget gitu ya teman-teman, tapi ya udah untuk pakaian tetap aja aku jemur. Dan di sini tuh aku mau ngebenerin tali jemuran dulu nih teman-teman, karena tali jemuran ini tuh udah kayak kendor gitu ya. Terus juga yang satunya itu kan yang paling ujung itu kan udah putus. Jadi aku geser aja yang tali yang ini tuh ke paling ujung gitu ya, biar agak lega aja di tengah-tengah. Biar kalau misalnya ngasih hanger dia itu tuh kayak nggak kayak nggak beradu-adu gitu loh pakaiannya. Nah, di sini aku ikat-ikat aja sekuat yang aku bisa gitu ya. Karena kalau misalnya tenaga emak-emak ya nggak terlalu yang kuat-kuat kalau untuk urusan ngikat gini. Tapi insya Allah ya kokoh-kokoh aja ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut aja buat langsung ngejemurin ya teman-teman. Langsung ini tuh aku ambil hanger tadi, karena hangernya ini tadi tuh aku simpennya itu di teras gitu ya. Jadi aku keluarin deh. Itu kalian bisa lihat ya teman-teman, pagi-pagi kayak gini tuh angin itu udah mulai aja kenceng gitu ya. Tapi kalau di tempat aku itu memang sekarang itu lagi musim banget ya yang namanya itu angin gitu. Makanya terkadang itu kayak pohon-pohon pisang gitu tuh pada tumbang gitu. Dan aku juga lihat gitu ya teman-teman, di beberapa tempat tetangga aku itu pada nebangin pohon-pohon yang dekat rumah gitu ya, kayak pohon kelapa gitu. Karena mungkin angin kencang itu bikin khawatir gitu ya. Jadi pada nebang-nebangin pohon-pohon yang dekat rumahnya. Di sini untuk pakaian-pakaiannya itu sengaja banget aku pakein hanger semua ya teman-teman. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau misalnya dadakan hujan itu ngangkatnya itu enak gitu. Karena sekarang itu ya gitu deh, untuk cuaca itu kayak bener-bener sering banget ngeprank gitu teman-teman. Misalnya kayak pagi dia itu panas, terus nanti tiba-tiba setengah hari diguyur sama hujan yang deres banget gitu ya. Jadi makanya ya udah aku tuh untuk cari aman aja, aku itu pakein hanger. Jadi nanti kalau misalnya hujan ya udah tinggal satset ngambil gitu ya, terus dipindahin deh ke teras. Oh ya teman-teman semuanya, aku mau ingetin dong ke teman-teman semuanya, jangan pernah ya kalian itu bosan dengan aktivitas aku yang itu aja, dan jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan ini. Tapi cobalah teman-teman kalian itu pandangnya semangat yang selalu coba aku tularkan di video aku. Ya walaupun video aku tuh biasa-biasa aja, nggak ada istimewa-istimewanya, nggak ada yang bagus-bagusnya banget gitu ya, ala kadarnya juga. Karena aku juga untuk pengambilan video aku juga nggak jago, editing juga nggak jago gitu ya. Bisanya tuh juga cuman kayak ya bisa-bisa kayak gini lah ya teman-teman. Apalagi kan aku juga bukan orang yang berpendidikan tinggi, aku juga nggak pintar kalau hal-hal yang tentang tentang handphone itu terlalu banyak gitu, nggak terlalu jago gitu ya. Jadi aku harap dengan video sederhana aku ini tuh kalian masih bisa tetap menikmati video-video yang aku share. Oke, balik ke videonya lagi. Tadi udah jemur-jemur. Di sini aku juga mau lanjut, mau nyapu nih teman-teman di samping rumah ini. Pokoknya kalau misalnya aku itu memang sering ya teman-teman nyapu-nyapu. Mungkin sebagian dari kalian itu mikirnya apaan sih sok bersih banget, baru sampahnya itu sedikit udah disapu. Sebenarnya ini tuh sampahnya itu nggak sedikit ya teman-teman. Dan aku tuh yakin dan percaya teman-teman, walaupun rumah kita itu jelek, tapi kalau misalnya kita itu selalu jaga, rawat, kita juga itu enak yang tinggal di dalamnya, dan orang yang memandangnya itu tuh juga enak gitu
gitu ya memandang. Nah ini tuh ada insiden teman-teman, sapunya itu patah dong, padahal aku tuh nyapunya nggak kenceng-kenceng gitu ya. Mungkin karena ini tuh sapunya udah terlalu sering kena air hujan, jadinya rada lapuk gitu teman-teman. Alhasil itu tuh nggak aku benerin, udah aku coba-coba lepas tapi nggak bisa. Dan ini tuh aku minjem sapu tetangga aku aja gitu ya, biar sapu nyapunya itu bisa ditarusin gitu. Nanti dia aku nunggu pak suami aja buat ngebenerin sapunya, karena itu tuh kayak tangkainya yang di dalam lubang sapunya itu tuh nggak mau keluar teman-teman, tuh keras banget. Oke, lanjut juga di sini aku mau beresin kamar. Tadi tuh aku udah cuci kaki juga, cuci tangan ya teman-teman sampai bersih. Udah lumayan kejeda juga sih ini. Tadi juga udah main sama anak-anak dulu, tapi aku lihat kamar itu udah berantakan gitu ya. Aku terkadang itu kalau untuk ngeberesin kamar ini nggak pas awal bangun tidur ya teman-teman, dikarenakan memang kadang itu pas aku bangun tidur anak-anak itu masih tidur gitu kan, masih belum bangun gitu. Jadi kadang aku suka ngeberesin kamar ini setelah agak siang gitu ya, setelah anak-anak udah nggak ngeganggu-ganggu di kamar ini lagi, udah nggak lele-lele di kamar ini lagi gitu, baru deh aku beresin. Karena kalau pas anak-anak di kamar ini terus aku beresin itu tuh sama doang bohong teman-teman, itu nggak bakalan lama, pasti bakal diobrak-abrik lagi. Nah ini kasur santai ini tuh seperti biasa ya teman-teman, udah pernah aku bilang ini tuh ada karena memang aku yang tidur di situ ya, karena gitu deh teman-teman, karena aku kan kayak sering ngedit-ngedit sampai tengah malam terkadang ya, jadi aku takut keganggu kalau misalnya aku tuh tidur bareng anak-anak di spring bed, jadinya aku memisahkan diri tidurnya di kasur santai. Dulu sih yang tidur di kasur santai itu adalah pak suami ya teman-teman, jadinya kadang itu suka kasihan gitu ya sama pak suami, karena pak suami itu kayak kurang ngerasa nyaman tidur di kasur santai gitu. Jadinya ya udah biar aku aja yang tidur di kasur santai, malah kalau aku sendiri tuh malah nyaman gitu ya teman-teman tidur di kasur santai kayak gitu. Aku tuh kayak ngerasa bebas aja aku sendiri gitu kan. Ya walaupun ukurannya itu nggak yang besar gitu ya ruangannya, tapi aku ngerasa lebih enak aja gitu daripada tidur apa ya kayak barengan sama anak-anak kayak gitu tuh. Terkadang tuh aku takut kalau misalnya aku ngegeser-geser gitu ya, terus nanti terlalu kenceng goyangan spring bednya, anak-anak malah kebangun kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Tadi aku juga beresin mainannya anak-anak. Biasalah kalau pagi-pagi yang punya anak itu udah pasti paham lah ya. Untuk ngeberesin mainan aja itu dalam satu hari itu bisa berulang-ulang kali. Kayak aku ya teman-teman, pagi hari atau siang hari kayak gini tuh ngeberesin mainan. Nanti pas mereka bangun itu tuh mainan turun lagi. Ntar sore diberesin lagi. Ntar habis mereka mandi sore dikeluarin lagi. Sebelum tidur diberesin lagi. Ya seputaran kayak gitu-gitu aja sih teman-teman setiap hari gitu ya. Aku yakin untuk kalian tuh yang punya anak kecil kayak aku juga, pasti kalian tuh juga ngerasain hal yang sama. Terkadang kita itu buat ngeberesin mainan aja itu kan bisa kayak berulang-ulang kali gitu ya teman-teman. Cuman ya mau gimana lagi, dinikmatin aja. Nah itu cuaca udah mulai memperlihatkan sinarnya ya teman-teman, udah kelihatan gitu ya, sinar mataharinya itu lumayan kelihatan tajam, kelihatan lumayan cerah gitu ya. Dan di sini tuh aku lanjut buat aku itu nyapu, dan itu si adek teman-teman aku itu bukan tarik ya, dia aku itu pegang tangannya gitu, tapi dia itu lari dan dia itu nggak mau teman-teman untuk aku suruh geser, padahal aku itu tuh kan lagi mau nyapu gitu ya. Alhasil dia itu duduk dong di lantai dan dia itu marah. Nah ini pas lagi nyapu ada tetangga aku yang dateng gitu ya, bawain anak-anak itu wafer, bawain anak-anak jajan. Jadinya anak-anak itu si adek gitu ya mau dia ngambil, tapi kalau si kakak itu dia rada-rada malu teman-teman. Dan di sini aku sambil ngobrol-ngobrol sebentar juga sama tetangga aku. Ini adalah tetangga aku yang rumahnya kelihatan itu ya teman-teman, yang pas di samping rumah aku. Will remember you're all I know, what I need, and that ain't changing. Nah, alhamdulillah ini aku juga udah beres ya teman-teman buat nyapu teras. Lanjut di sini itu aku mau potongin kukunya anak-anak. Ini tuh anak-anak tadi udah aku mandikan ya teman-teman, itu kalian bisa lihat sendiri udah cakep kan kayak bundanya Syaila. Enggak ya teman-teman, bercanda.
Ini anak-anak udah seger gitu ya. Kenapa aku tuh sering banget kalau misalnya pas anak-anak itu habis mandi untuk tidur siang itu cuman dipakein singlet doang. Itu karena memang di sini tuh panas dan gerah teman-teman. Kalau misalnya harus pakai baju gitu, kadang mereka suka keringetan gitu ya pas tidur. Jadi mendingan kayak gini dikasih singlet kayak gini aja. Jadi anak-anak juga nyaman dan gak gerah. Jadinya pas mereka tidur itu tidurnya jadi lumayan lebih lama. Yang pertama tadi aku potong kukunya itu adalah adek ya teman-teman. Terus ini tuh lanjut buat Kak Nana juga dipotongin kukunya. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat kalian tuh kembali bersemangat lagi dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kalian. Jangan lupa ya teman-teman, aku itu upload video dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian itu yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya, agar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.